Komisi, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus. Masih kita membahas mengenai sidang isbat pernikahan. Nah, di segmen kali ini kita kehadiran narasumber yang berbeda dari sebelumnya. Jika tadi kita telah kehadiran dan mengetahui langsung latar belakang diadakannya sidang isbat pernikahan yang nantinya mungkin akan dilaksanakan sesegera mungkin. Dan kali ini kita akan berbicara mengenai teknis dari sidang isbat pernikahan tersebut. Ada hadir bersama saya Bapak Nursal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selamat siang Bapak. Ya, siap. Dan ada juga Bapak Gus Hairi dari Pengadilan Agama Tembilahan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Dan ada Bapak Haji Hairudin dari Kementerian Agama Tembilahan. Selamat siang Bapak. Siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya di dialog khusus kita. Langsung saja ingin saya tanyakan kepada Bapak dari Pengadilan Agama. Jika tadi kita tergantung ya Pak ya mengenai apa itu sidang isbat atau apa itu nikah isbat, bisa Bapak jelaskan? Baik, isbat nikah itu ialah mengesahkan pernikahan yang tidak tercatat yang dilakukan oleh masyarakat kita. Dan undang-undang kita atau aturan-aturan di negara kita masih membuka peluang tersebut, terutama dalam kompilasi Islam pasal 7 bahwa pernikahan yang dilakukan secara Islam itu bisa diisbatkan dan pernikahan tersebut tidak tercatat, maka solusinya adalah diisbatkan. Jadi oleh sebab itu isbat nikah ini adalah salah satu kewenangan pengadilan agama untuk bisa memeriksa pernikahan masyarakat kita yang tidak tercatat di Kementerian Agama. Kemudian perkembangan terbaru bahwa Mahkamah Agung mengeluarkan Perma nomor 1 tahun 2015 terkait masalah isbat nikah terpadu, di mana isbat nikah terpadu itu melibatkan 3 lembaga, paling tidak 3 lembaga, yaitu Pengadilan Agama, Kementerian Agama, dan juga Pemda. Dalam hal ini diwakili di Dukcapil. Artinya apa? Selama ini isbat nikah dilakukan oleh masyarakat di Pengadilan Agama hanya sampai di situ saja. Nanti mereka akan mengurus masing-masing ke Kemenak atau ketua masing-masing dan juga kepada Dukcapil untuk mendapatkan dokumen lainnya. Tetapi dengan adanya program isbat nikah terpadu ini, maka pada hari itu juga dari Pengadilan Agama mengurus penetapan, Kementerian Agama atau hal ini KUA misalnya mengeluarkan hukum nikah langsung dan juga mendapatkan dokumen-dokumen lainnya dari Dukcapil. Jadi ini merupakan sebuah inovasi dari Mahkamah Agung dan terutama dalam hal ini dari Dirjen Pengadilan Agama, Peradilan Agama. Itu yang pertama. Cuman yang kedua, apakah semua pernikahan di bawah tangan ini bisa diisbatkan? Dalam artian nikah siri ya? Dalam artian nikah siri, apakah bisa diisbatkan semuanya? Tentu dalam hal ini kita sudah masuk dalam ranah pemeriksaan, terutama dalam hal ini Pengadilan Agama akan memeriksa atau lebih mendetail terkait masalah status pernikahan mereka seperti apa. Apakah pernikahan mereka itu sesuai dengan hukum Islam dan juga sesuai dengan hukum-hukum yang ada di Indonesia ini gitu. Kalau tidak kan ada 5 rukun yang dalam hukum Islam gitu kan. Maka ketika hal itu bisa memenuhi rukun-rukun tersebut, maka bisa saja pernikahan itu diisbatkan. Namun realita tidak semua isbat itu bisa disahkan pernikahan mereka. Kenapa? Karena bisa saja dari sisi walinya, wali pernikahan, wali perempuannya tidak ada misalnya. Sementara mereka menikah dengan salah seorang tokoh masyarakat atau ustadz misalnya, tetapi walinya tidak dikaji. Ini wali dari perempuan ini siapa? Dan hal ini bisa juga diakibat kenapa banyak pernikahan siri, karena dari sisi kebudayaan atau dari sisi kesulitan mereka untuk mengurus pernikahan, akhirnya mereka menikah siri tersebut. Dan kebanyakan juga masyarakat kita kasusnya itu ialah bahwa istrinya tersebut belum bercerai. Artinya ada yang kasusnya poliandri gitu. Nah ini tidak bisa juga diisbatkan. Kenapa? Karena statusnya masih istri orang. Masih istri orang dan belum disahkan dan dia kemudian menikah. Iya, belum disahkan, dia belum bercerai secara resmi dengan suaminya, kemudian dia menikah. Maka ini yang harus kita teliti dengan baik-baik terkait masalah isbat nikah. Dan ini kewenangan dari Kemenak. Dan ini kewenangan dari Pengadilan Agama. Nanti akan kita teliti dengan sebaik mungkin terkait masalah pernikahan mereka seperti apa. Ya, kalau seandainya memang memenuhi aturan yang ada, maka baru bisa diisbatkan. Jadi seperti itu. Jadi ada poin-poin yang memang
akan diisbatkan ataupun tidak. Iya. Dan tidak semua yang diisbatkan ini juga bakal dapat kesahan dari pengadilan agama. Iya, Gitu. tidak semua yang melakukan sidang isbat itu mendapatkan pengesahan dari Pengesahan. dari pengadilan agama. Karena akan kita periksa mereka dengan sesuai dengan aturan yang ada. Oke. Untuk prosesnya sendiri pelaksanaannya bagaimana? Jika ada nih masyarakat yang ingin melaksanakan isbat pernikahan. Oke, tadi sudah sampaikan tadi ada isbat nikah itu di pengadilan. Di gedung pengadilan ada juga namanya perguruan terbaru adalah isbat nikah terpadu. Oke. Seharusnya ketika masyarakat ingin mengajukan isbat nikah, silakan datang ke pengadilan, mengajukan permohonan mereka, nanti kita akan sidang. Dan tentunya dalam proses tersebut kita akan meneliti tadi bagaimana sih pernikahan mereka, apakah sesuai dengan hukum Islam, Ditelusuri dulu ya. ditelusuri dengan baik-baik, ditambah dengan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan mereka. Kalau seandainya terbukti bahwa pernikahan mereka sesuai dengan aturan yang ada, maka itu boleh diisbatkan. Tetapi kalau tidak sesuai dengan aturan yang ada, maka tidak akan bisa diisbatkan. Terkait dengan pemenuhan hak-hak anak tadi misalnya, kalau saya beri contoh bahwa dia menikah dengan suami pertama itu 2015, kemudian 2016 dia berpisah dengan suami ini. Dalam hal artinya misalnya dikatakan mereka cerailah, tapi dia cerai tidak di pengadilan. Tahun 2017 dia menikah secara siri dengan laki-laki lain. Status pernikahan seperti ini tidak bisa diisbatkan. Kenapa? Karena statusnya adalah masih istri orang dan bisa dikatakan dia bersifat poliandri namanya, memiliki 2 orang suami. Makanya hal ini juga menjadi wanti-wanti bagi yang menikahkan, apakah ustaz dan sebagainya. Kenapa? Karena bisa ditindak pidana gitu. Jadi ada aturannya, ada hukum yang mengatur ini. Ada hukum akibat hukumnya gitu. Kalau seandainya suami pertama tadi dia tidak setuju melihat istrinya dinikahkan, maka bisa diajukan atau dipidanakan. Ini bahaya isbat nikah, isbat secara siri di kalangan masyarakat kita. Tidak seperti itu. Oke, jadi memang sudah ada peraturan-peraturan dan ini akan sebenarnya pelaksanaannya akan ribet ya jika dilakukan. Jadi untuk masyarakat semua jangan main-main dalam hal ataupun melaksanakan pernikahan yang memang tidak sesuai aturan hukum. Karena pun jika ingin nanti suatu saat diproses, prosesnya ini cukup panjang, sangat panjang malah ya. Oke, nah semua kembali lagi ke pertanyaan saya tadi, apakah ini semua kasus nikah siri ini bisa diisbatkan? Ya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita akan melihat Prosesnya seperti apa. Iya. Jadi tidak semua pernikahan siri tersebut bisa diisbatkan atau bisa disahkan lah setelahnya. Akhirnya mereka bisa mendapatkan buku KUA atau buku nikah itu kan. Jadi seperti itu tadi, beberapa contoh kasus yang disampaikan tadi bahwa memang tidak semua bisa diisbatkan. Kita akan melihat betul rukun dan syaratnya pernikahan tersebut. Kalau seandainya tidak memenuhi rukun dan syarat, itu tidak bisa kita sahkan. Jika tidak bisa disahkan, langkah yang diambil? Oke, terkait tidak bisa disahkan pernikahan mereka karena statusnya memang seperti itu. Misalnya istri orang masih status istri orang, maka dia harus mengajukan cerai dulu di pengadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya mereka sudah cerai secara resmi di pengadilan agama, maka mereka bisa melakukan nikah ulang. Itu untuk pasangan suami istri. Bagaimana dengan anak mereka? Karena ini ada 2 akibat hukum. Kalau kita mengajukan isbat nikah, itu pernikahan mereka yang diajukan awal tersebut itu berdampak kepada anaknya. Jadi anaknya mengikut kepada mereka. Tapi kalau nikah ulang, maka anak yang mereka lahirkan selama pernikahan yang lahir sebelum ini itu tidak bisa ikut kepada nasabnya kepada bapaknya. Akibatnya oleh sebab itu hanya untuk melindungi perlindungan hukum terhadap anak tersebut, maka bisa dilakukan pengusulan asal usul anak namanya pengadilan. Jadi itulah aturan-aturan yang ada yang sekarang yang ada di negara kita terkait masalah akibat dari pernikahan siri ini. Jadi jangan main-main ya. Jangan main-main dengan pernikahan siri tersebut. Baik, saya beralih ke Kementerian Agama. Ini ada Bapak Haji Hairudin. Untuk peran dari Kemenak sendiri Pak tentang proses sidang isbat ini bagaimana? Ya, baik, saya jelaskan. Sidang isbat ini sebenarnya adalah
topoksi daripada pengadilan agama. Ya. Itu dulu yang perlu kita Garis bawahi. ya. Kalau Kementerian Agama, topoksinya di sini adalah pelaksanaan perkawinan, yaitu. Tetapi berkaitan dengan isbat, itu nanti perannya kita adalah ketika isbat sudah ditetapkan. Ketika isbat ditetapkan, maka keluar putusan. Putusan itu menetapkan bahwa si A dan si B ini sah secara hukum agama dan hukum negara. Maka muncul putusan. Setelah putusan itu keluar, maka itu ditujukan kepada Kementerian Agama, itu terkhusus kepada Kepala Kantor Urusan Agama. Nah, Kantor Urusan Agama akan menerima hasil isbat ini. Hasil isbat ini ditujukan kepada KUA, maka nanti KUA akan menerbitkan akta nikah, kutipan akta nikah yang didasari dari putusan pengadilan. Maka ketika sudah keluar kutipan akta nikah, dinyatakan si A dan si B ini sah pernikahannya baik secara hukum agama maupun hukum negara. Jadi peran Kementerian Agama di situ. Setelah selesai, baru kita menerima hasil putusan. Disitulah kita berperan untuk menerbitkan kutipan akta nikah tersebut. Nah, di samping itu juga tentu kita tetap memberikan arahan kepada Jatim, ya, kepada keluarga, memberikan sosialisasi lah. Kalau bisa nanti ada keluarga, janganlah melaksanakan seperti berbicara sebelumnya. Janganlah kita melaksanakan akad nikah di luar daripada institusi resmi, karena konsekuensinya tetap ada. Ya, konsekuensinya berkaitan dengan istri dan anak yang tidak diakui oleh negara secara hukum. Ini yang agak kesulitan. Nah, misalnya dengan faktor-faktor tertentu dia tidak melaksanakan akad nikah di lembaga resmi Kantor Urusan Agama kalau Islam misalnya. Padahal sekarang negara sudah memberikan kemudahan untuk melaksanakan akad nikah di lembaga atau kantor urusan agama resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Tidak sulit. Kalau pelaksanaan akad nikah di kantor urusan agama mulai dari jam 7.30 sampai jam 16 itu kedinasan, biaya nikah 0 rupiah. Ya, tidak ada biaya nikah 0 rupiah. Pelaksanaan pencatatannya 0 rupiah, kecuali di luar daripada lembaga, katakanlah misalnya di rumah, ya, maka ada biaya yang dikeluarkan PNBP penerimaan negara bukan pajak dengan nilai 600.000 rupiah. Itu saja. Hari-hari libur begitu juga. Misalnya ada seseorang ingin melaksanakan akad nikah di hari libur, hari Minggu atau hari-hari besar, maka juga dikenakan biaya 600 rupiah. Lebih dari itu, kalau pelaksanaannya di kantor mulai dari jam 7.30 pelayanan sampai jam 16.00 itu adalah 0 rupiah. Nah, ini harus digarisbawahi. Jadi secara administrasi pemerintah sudah secara biaya pemerintah sudah memberikan keringanan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti ini, tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga resmi yang akibatnya nanti berpengaruh terhadap dokumen yang dia punya dalam pernikahan. Ya. Memang kasus sudah banyak. Ketika dia berjalan kemana-mana, mau menginap suatu penginapan, ditanya ada dokumen nikah, tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat pun tidak sulit juga sekarang lagi. Ya, karena syarat ini standar saja secara administrasi. Dia punya KTP, dia punya pengantar dari lurah desa, dia punya kakak, dia punya ijazah, dia punya akta kelahiran, dia itu saja cukup. Kenapa ini? Untuk keseragaman data. Kalau akta kelahiran sama nama, KTP sama, kakak sama, ijazah sama, nanti penulisan buku nikahnya juga akan sama, tidak ribet ke depannya. Nah, jadi semuanya itu sudah diberi kemudahan oleh pemerintah. Tinggal yang bersangkutan saja terima. Nah, sekali lagi peran kita di Kemenak tetap mensosialisasikan jangan sampai pelaksanaan akad nikah ini terjadi di luar lembaga resmi,
yang itu kalau Islam kantor urusan agama, sehingga nanti konsekuensinya akan berpengaruh terhadap si istri dan si anak ke depannya. Nah, ini ya. Jika kita mengulang pembahasan yang di segmen awal tadi, menurut Bapak ini kebanyakan kan alasan atau latar belakang dari masyarakat tidak ingin melaksanakan pernikahan secara resmi ini kan biaya. Jadi kata Bapak katakan bahwa sebenarnya biaya untuk jam kantor jika melaksanakan di KUA itu sebenarnya tidak ada biaya apapun. Nah, menurut Bapak sendiri apa sebenarnya yang membuat masih banyaknya masyarakat tidak paham akan hal ini? Apakah kurangnya sosialisasi atau bagaimana? Oh, kalau mungkin saja, tapi kita tetap mensosialisasikan ke masyarakat. Karena di masyarakat ini kan kasusnya macam-macam, ya, kasusnya macam-macam. Kadang mereka dipengaruhi oleh orang-orang tertentu. Nggak usah kita melaksanakan akad nikah seperti yang diterangkan terdahulu tadi. Kalau di akad nikah di kantor itu ribet, banyak urusannya, banyak macamnya, banyak syaratnya. Nah, itu yang sering terjadi, sehingga kadang-kadang ini yang membuat pengaruh, maka pelaksanaan akad nikah itu terjadi di luar dari lembaga resmi. Padahal kalau kita telusuri aturan-aturan semuanya itu sangat mudah sekali. Saya gambarkan saja ya. Sekarang kan pernikahan ini kenapa dianggap ribet atau sulit? Karena ini persoalannya dua. Pertama persoalan agama, hukum. Kedua ada persoalan administrasi. Kita yang ribet itu masalah hukum. Kita meneliti status seseorang untuk menikah tersebut. Itu bukan perkara yang mudah. Makanya di dalam aturan di kantor urusan agama, pernikahan itu mendaftarnya itu 10 hari sebelum akad nikah sudah mendaftar. Apa gunanya? Supaya kita menelusuri dua hukum ini terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kita teliti 5 rukun nikah, kita teliti walinya. Walinya di mana? Kalau walinya sudah meninggal, kemana walinya? Itu panjang ceritanya. Makanya 10 hari. Kita telitilah secara hukum. Kemudian status yang mau nikah lagi, jejaka atau duda. Kalau dia duda, dudanya apa? Duda cerai mati atau cerai hidup? Kalau cerai mati dia ada surat keterangan dari kepala desa atau lurah. Kalau dia cerai hidup, dia ada putusan pengadilan. Begitu juga yang hal-hal yang lain. Jadi rumit secara hukum. Nah, seperti ini mungkin ada kesan seolah-olah mempersulit, sehingga mereka mengambil jalan singkat, pergi ke tempat tertentu untuk melaksanakan akad nikah, yang dia memproses seleksinya itu tidak sedetail seleksi di KUA. Mereka datang saja ke tempat orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya mau nikah, oke silakan nikah. Mana walinya ini? Tidak diteliti lagi, langsung proses ijab kabul. Akhirnya pernikahan itu secara hukum Islam tidak sah. Nah, ini tidak sah secara agama, tidak sah juga secara hukum negara. Secara hukum apalagi dia tidak dicatatkan sama sekali, persyaratan sama sekali tidak ada. Nah, hal-hal yang seperti ini yang terjadi seakan-akan dikondisikan nikah itu sulit karena terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan, terlalu banyak hal-hal yang digali. Padahal itu memang harus seperti itu. Dan karena itu kedepannya juga kan? Karena itu menyangkut hukum sahnya nikah. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, jika tadi kita kembali ke isbat pernikahan, jika si pasangan ini telah melaksanakan sidang isbat pernikahan dari Kementerian Agama, apa yang didapatkan oleh pasangan ini? Oh iya. Setelah selesai isbat nikah dan pengadilan agama mengakui kesahan nikahnya, maka nanti ada putusan pengadilan dikirim KUA seperti saya terangkan tadi. Maka KUA akan mengeluarkan dokumen. Pertama adalah buku nikah. Buku nikah yang didapatkan oleh yang peserta isbat. Yang kedua kartu nikah. Ya itu. Nah, dua ini yang apa? Kemudian yang ketiga mungkin kita sekalian aja dibekali dengan legalisir, sehingga nanti mereka dokumen ini mereka bawa dengan mudah nanti mereka kalau sudah ada legalisir. Kalau dia pergi ke Jakarta misalnya sudah ada legalisir, dia tidak perlu lagi sibuk-sibuk melegalisir. Nah, kartu apalagi? Kartu nikah inilah yang memang sekarang sangat kita sosialisasikan. Karena kartu nikah ini seperti kartu penduduk, mudah dibawa kemana-mana. Dan memang kartu nikah ini satu untuk satu pasangan. Artinya suami istri, maka satu kartu nikahnya. Yang di dalamnya ada lengkap dokumen kedua belah pihak. Nah, ini yang kita berikan ketika hasil isbat sudah sampai ke kantor urusan agama. Lalu kita terbitkan
lah yang saya sebutkan tadi, kartu dan Buku nikah. buku nikah. Apakah nikah ulang? Nikah ulang ini lain lagi ceritanya, ya. Tidak ada hubungannya isbat dengan nikah ulang, tidak ada. Oh, tidak ada. Ya, jadi mungkin saja ketika seseorang mendaftarkan ingin isbat nikah di pengadilan agama, lalu oleh pengadilan agama dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan tidak terpenuhi, mungkin pengadilan agama menolak isbatnya, ya Pak ya, menolak isbatnya. Lalu mungkin dia mengambil opsi mau nikah ulang. Nah, nikah ulang ini juga kita tidak bisa sembarangan seperti isbatlah sama. Kalau dia nikah ulang, kita teliti dengan syarat-syarat yang kita punya. KUA punya syarat untuk nikah sama dengan orang yang mau nikah ulang. Ya, mungkin dia bagaimana statusnya, yang laki-laki, yang perempuan, dan regulasi surat-surat aturannya juga sama dengan orang nikah yang sekarang. Ya, kalau tidak nanti kita kesulitan dalam memproses. Tidak bisa nikah ulang itu langsung saja nikah tanpa persyaratan. Bagaimana kita mengeluarkan dokumen-dokumennya? Tetap akan ditelusuri ya Pak ya? Tetap ditelusuri kalau memang mereka mau nikah secara baik-baik, secara hukum agama dan undang-undang perkawinan. Tidak bisa kita orang yang sudah lama nikah siri sekitar 20 tahun lalu ditolak oleh pengadilan agama karena tidak sesuai dengan syarat hukum-hukum, lalu datang ke kuat nikah ulang. Langsung kita nikahan, tidak seperti itu. Tentu kita telusuri dengan syarat-syarat yang lengkap, maka kita laksanakan. Dan konsekuensinya nanti tentu ke anak lagi. Nah, anak tentu pengadilan yang punya bagaimana mendudukkan status anak yang mereka sudah punya anak sementara buku nikah baru keluar 20 tahun ke depan. Kira itu kita telusuri tetap nikah ulang. Itu tidak langsung blak nikah ulang, nggak bisa. Jadi baik itu pernikahan yang diisbatkan ataupun pemula yang memang ingin menikah, dari Kemenak sendiri akan menelusuri ini pemirsa pasangan ini kemana. Jadi sebenarnya itu bukan memperibet ya, tapi memang penelusurannya itu memang detail supaya pelaksanaan kedataan nanti ke depannya lebih mudah. Ya, baik secara hukum Islam dinyatakan sah pernikahan itu, secara hukum negara tercatat dengan syarat-syarat yang lengkap. Oke. Nah, kembali ke Pak Nursal ini, dari Disduk Capil sendiri perannya dalam sidang isbat pernikahan ini apa Pak? Terima kasih. Jadi setelah kita dengar dari dua pembicara ini, dari pengadilan agama sudah disidangkan bahwa ini isbat nikahnya sudah katakan oke. Terus nanti dari Kemenak sudah mengeluarkan surat nikah. Setelah itu keluarga yang sudah dinikahkan ini tentu akan dicatatkan di dalam data kependudukan. Mungkin selama mereka belum isbat ini, belum mengikuti sidang isbat, di dalam kartu keluarga format KK yang ada sama sistem di Capil sekarang itu tertulis di sana status pernikahannya karena tidak mempunyai dokumen. Itu kawin belum tercatat. Kawin belum tercatat. Dalam artian kalau kami di dalam sistem itu apabila kawin belum tercatat yang ada di buku nikah kartu keluarga, itu artinya mereka belum mempunyai buku nikah. Bisa saja nikah siri, bisa saja mungkin tidak jumpa. Memang dia nikah di KUA, tetapi pada hari ini tidak bisa dibuktikan secara fisik dengan buku nikah di Capil. Maka sesuai dengan formulir yang ada hari ini itu akan tercatat kawin belum tercatat di dalam kartu keluarga. Dengan adanya nanti buku nikah yang dikeluarkan oleh Kemenak, itu statusnya akan langsung bisa kita rubah. Kita input ke dalam sistem yang namanya nomor surat nikah, tanggal pernikahannya kapan. Setelah itu nanti akan kita print ulang, akan timbullah di dalam kartu keluarga bahwa kawinnya sudah tercatat, akan tertulis di sana kawin tercatat. Setelah itu nanti mungkin kita melanjutkan dengan penerbitan KTP. Jadi ada dua yang untuk keluarga tersebut yang pasti sudah kita fasilitasi.
kalau keluarga ini sudah mempunyai anak, punya anak dan sudah mengurus akta kelahiran sebelum isbat ini, tentu dia di waktu mengurus akta kelahiran tidak melampirkan surat nikah, sehingga di akta kelahiran itu bisa saja tertulis hanya anak seorang ibu atau tidak tertulis sama sekali. Artinya karena tidak cukup persyaratan. Dengan adanya surat nikah ini tadi yang sudah dikeluarkan hasil dari isbat, itu nanti akta si anak ini langsung akan kita keluarkan perubahannya, itu di sana disebut dengan pengakuan anak. Nah, syaratnya nanti itu pengakuan anak itu adalah adanya surat nikah hasil dari isbat ini tadi, sidang isbat ini tadi. Itu mungkin yang peran capil di sana dalam hal sidang isbat ini berakhir dengan pengakuan terhadap keluarga tersebut, pengakuan nikahnya di dalam bentuk dokumen kependudukan. Itu yang peran capil di sana. Artinya muara dari semua proses ini Jadiannya ya Pak ya? ya nanti akan kita terbitkan dokumen resmi yang berdasarkan dari hasil proses yang dilalui sebelumnya. Namun sebelum itu tentu kita juga kami dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang sering melihat orang berurusan berkaitan dengan dokumen kependudukan ini memang agak banyak waktu mengurus kakak tidak bisa memperlihatkan buku nikah, sehingga nanti kebanyakan yang tercatat yang ada di status perkawinannya di dalam kakak kartu keluarga itu kawin belum tercatat, itu cukup banyak. Nah, jadi kerugian-kerugian seperti yang disampaikan oleh Bapak dari Kementerian Agama, dari Kemenak, terus dari Imam Sehat, IWO, dan dari Pemberdayaan Perempuan tadi, sungguh sangat banyak kerugian bagi keluarga yang belum melakukan pernikahan secara resmi dan tercatat ini. Karena ada hak-hak sipil mereka nanti yang seharusnya mereka dapatkan, tetapi tidak secara aturan tidak dimungkinkan mereka untuk menerima. Ini kerugiannya yang sangat dirasakan dalam kehidupan bernegara. Itu mungkin. Sejauh ini Pak, dari kasus yang ada, seberapa banyak masyarakat yang memang dalam hal melakukan kepengurusan itu mengadu ke capil ya, tidak memiliki surat ini, itu seberapa banyak Pak? Mungkin kalau secara kuantitasnya kita tidak bisa menyampaikan secara real karena memang belum kita coba untuk verifikasinya. Tetapi saya bisa secara perkiraan mungkin kalau 2,5% dari penduduk kita ini, tapi masih perlu kita buktikan dengan data konkret nanti ya. Tetapi sering kita jumpai, jadi saya 2,5% dari yang mencatatkan membuat kartu keluarga di capil itu indikasinya ada kawin belum tercatat itu sebanyak 2,5% dari jumlah keluarga yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Tapi ini perlu kita buktikan. Masih meraba-raba. Iya. Di lapangan saya juga sering menemukan kasus bahwa ini sebelum terjadinya pernikahan banyak masyarakat yang memang tidak teliti dalam hal kepengurusan kedataannya. Misalkan tidak adanya kesamaan nama di ijazah, akta kelahiran, dan lain-lain, sehingga harus berurusan dulu ke distrik capil, bukan begitu? Dan ini apakah kepengurusan dalam hal tersebut sulit atau bagaimana Pak? Karena banyak orang bercerita di balik ini bahwa untuk mengurus itu tidak semudah yang dibayangkan. Mungkin ini terfokus kepada akta ya. Iya. Jadi kalau masalah akta ini sedikit saya bercerita, selayaknya begitu anak lahir dapat dari bidan yang namanya surat keterangan lahir. Setelah itu orang tuanya ini catatkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
masuk di dalam KK si bayi ini berdasarkan dari surat dari bidan atau dokter atau A3 dari kelurahan. Setelah itu nanti si bayi ini akan dapat yang namanya nomor induk kependudukan NIK. Begitu dapat NIK, masuk di dalam KK, langkah selanjutnya seharusnya adalah mengurus akta kelahiran. Artinya di sini akta kelahiran adalah dokumen pertama yang dimiliki oleh si bayi. Selanjutnya silakan digunakan untuk hal-hal lain. Jadi kalau memang terjadi ada perbedaan-perbedaan, tentu sebaiknya dokumen yang pertama dikeluarkan inilah yang menjadi rujukan. Dan alhamdulillah pas malam kami juga sudah duduk bersama di DPRD dalam forum hearing atau RDP, itu sudah disepakati hal demikian. Terus kalau cara pengurusannya tidak rumit. Sejauh ada data pendukung dan lain sebagainya dapat dibuktikan, itu bisa diterbitkan. Mungkin saja namanya catatan pinggir ataupun perubahan dan lain sebagainya. Ada yang harus melalui sidang pengadilan, ada yang tidak perlu melalui sidang pengadilan. Itu sudah ada diatur secara aturannya ada dan tidak serumit yang dibayangkan. Mungkin rumitnya itu karena syarat tidak cukup. Jadi orang bilang rumit, padahal bukan rumit. Oke. Nah, terakhir ini saya kembali bertanya, barangkali ada himbauan kepada masyarakat terkait sidang pernikahan ini. Kita mulai dari Pengadilan Agama, Bapak, silakan. Ya, baik. Kembali kami tegaskan bahwa pertama program kita ini adalah nikah isbat terpadu, dan hal ini kita mengacu kepada peraturan agama nomor 1 tahun 2015 dengan melibatkan 3 lembaga tadi, Pengadilan Agama, Kementerian Agama, dan dari pemerintah daerah. Kemudian ini merupakan satu kemudahan bagi masyarakat kita yang selama ini pernikahan mereka tidak tercatat. Maka dengan adanya sidang isbat nikah terpadu ini, mereka mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga negara. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pernikahan siri ini atau nikah di bawah tangan harus diminimalisir sedini mungkin. Karena apa? Karena pernikahan siri itu bisa merugikan baik dari perempuan maupun anak. Terutama yang dirugikan adalah perempuan dan anak tersebut. Ini yang harapan kami, bahwa isbat nikah bisa kita laksanakan, namun juga harus kita kurangi sedini mungkin pernikahan di bawah tangan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Selanjutnya dari Kementerian Agama, Bapak, silakan. Ya, program isbat nikah terpadu ini itu memang poinnya cukup bagus untuk menolong masyarakat yang memang mungkin sebelum-sebelumnya tidak punya status hukum yang permanen. Maka diberikanlah atau dibukalah keran untuk melanjutkan lewat isbat nikah. Tentu kita dukung selagi ini memang untuk menolong masyarakat. Ya. Yang kedua, tapi jangan pula nanti dengan dibukanya seluas-luasnya disebarkan isbat nikah, nanti orang merasa sedikit saja ada kesulitan pengurusan di KUA, lalu nikah di luar aja, nanti kan ada lagi pintu yang kedua isbat nikah. Nah, jadi sehingga nanti lembaga yang resmi ini yang menerapkan aturan-aturan yang sebenarnya sesuai dengan regulasi yang diatur oleh masyarakat, merasa sedikit ada kendala masyarakat lalu beralih nikah di lembaga yang tidak resmi, dan nanti ujung-ujungnya nanti datang lagi untuk isbat nikah. Nah, tapi tadi sudah disarankan kita tetap bagaimana cara pernikahan itu dicatat secara resmi, itu sosialisasi ke masyarakat. Jangan sedikit-sedikit kita lari lalu nikah di luar lembaga resmi, nanti ujung-ujungnya kita bisa disebarkan. Itu jangan terjadi di masyarakat. Tentu ini adalah harapan kita bersama. Mudah-mudahan kita bisa menolong masyarakat yang memang status hukum pernikahannya tidak jelas ya, tidak jelas,
secara agama maupun secara hukum negara. Nah ini, jadi sekali lagi dari Kementerian Agama, karena sifatnya ini program terpadu, kita sama-sama mendukung dan itu kepentingan juga menolong masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Kira itu ya. Pak Nursa, silakan himbauannya Pak. Jadi kalau dari kami terutama nih terima kasih kepada komunitas Umat Sehat, terus Iwo yang sudah menggagas dan menyampaikan gagasan ini kepada Ibu Bupati, Ibu Jeleka, dan melalui GOW beliau akan mendukung penuh, bahkan sudah memprogramkan untuk kedepannya. Tentu hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat kita yang sampai hari ini terkendala dengan status pernikahan tersebut. Namun kita berharap ini adalah titik akhirnya. Ke depan jangan ada lagi. Maksud saya jangan ada lagi yang mencoba untuk melakukan maksud saya pernikahan yang tidak melalui lembaga resmi. Kita cukupkan sampai di sini saja. Biar kasih kesempatan kita untuk menyelesaikan yang sudah ada saja. Jangan dibuat lagi masalah ke depan. Itu yang buat kita kepada seluruh masyarakat. Sehingga nanti kita ke depannya fokus untuk membangun hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat untuk seluruh masyarakat di Indragiri Hilir. Terima kasih. Oke, nah itu dia, terima kasih Bapak, pemirsa, dan juga narasumber tadi yang sudah hadir dalam program dialog khusus kita untuk membahas tentang sidang isbat pernikahan. Sekali lagi kami dari tim Gimlan Televisi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak beserta Ibu tadi dari IWO dan juga komunitas Emak Sehat serta dari Dinas P2KB P3A Kabupaten Indragiri Hilir. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang telah menyaksikan dialog khusus kita pada edisi hari ini mengenai dengan tema sidang isbat pernikahan. Mohon maaf jika kami dalam penyampaiannya kurang tepat dan tidak pada tempatnya. Akhir kata, saya Zulkifli beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak.